Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dikutip dari jurnal narasi teman-teman ya, dimana Syarif Helmi itu menjelaskan sudut pandang tentang keluarga Wali Songo itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dimana sebagaimana yang kita ketahui kan bahwasannya keluarga Wali Songo itu diklaim sebagai bagian daripada keluarga Bahlawi gitu. Nah, sehingga beliau itu menampilkan sebuah tulisan gitu, dimana tulisan ini beliau baca di jurnal narasi, dan juga beliau kemukakan dari sudut pandang tarekat, sanad tarekat. Apakah secara sanad tarekat Wali Songo itu adalah bagian dari keluarga Bahlawi begitu? Karena menurut beliau teman-teman ya, menurut Syarif Helmi ini, keluarga Alawi ini, keluarga Wali Songo itu berbeda dengan keluarga Alawi gitu. Iya, berbeda dengan keluarga Bahlawi dalam sanad tarekatnya gitu. Sebagian besar secara umum ya, kalau orang itu dari bagian Bahlawi, maka biasanya atau memang kebanyakan atau bahkan memang hampir rata-rata tarekatnya adalah tarekat Alawiyah gitu ya. Nah, apakah Wali Songo itu bagian dari klan Alawi? Nah, bagian dari klan Bahlawi. Nah, di sini Syarif Helmi itu mencoba mengangkat tema tentang Wali Songo yang selama ini diklaim masuk ke dalam klan Bahlawi. Nah, dalam tulisan tersebut sebenarnya Syarif Helmi itu ingin membantah kepada Habib Alwi Shihab, di mana beliau ini, Habib Alwi Shihab ini mengatakan bahwasanya pemikiran para perintis syiar Islam di Nusantara itu termasuk Wali Songo tidak terlepas dari pengaruh tarekat Alawiyah. Nah, ini kata beliau ya. Bahkan menurut Alwi Shihab, dalam akar tasawuf di Indonesia, berbagai sikap dan perilaku kesembilan wali di tanah Jawa itu tercermin dalam tarekat Alawiyah. Misalnya, keteguhan untuk berpegang pada Al-Faqih Al-Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dahulu Sayyid Imam Muhammad Al-Faqih Muqaddam melakukannya. Nah, sehingga ini Syarif Helmi ini mencoba ingin mengulas dari sisi sanad tarekat, apakah memang satu jalan atau memang satu pegangan dengan Bahlawi, sehingga sebagaimana yang kita ketahui bersama, Wali Songo diklaim sebagai keluarga besar Bahlawi. Nah, coba kita perhatikan teman-teman ya. Di sini Syarif Helmi ini mencoba menulis ya, melihat dari sisi sanad tarekat, di mana tarekat yang dipegang oleh para Wali Songo ini berbeda dengan tarekat Alawiyah sebagaimana yang diklaim oleh klan Bahlawi. Nah, menurut klaim klan Bahlawi, Al-Faqih Muqaddam Muhammad adalah wali Qutbul Akbar, imamnya dari para wali yang ada dari semua tarekat yang ada. Dan di masa Wali Songo ya, Al-Faqih Muqaddam itu berjarak sekitar 2-3 abad, di mana Al-Faqih Muqaddam hidup di abad ke-12 Masehi, sedangkan para wali hidup di abad 13-14 Masehi. Dan seharusnya jika tarekat Alawiyah ini adalah tarekat yang masyhur dan hebat, pasti para Wali Songo yang diklaim sebagai dari Bahlawi ini ikut mengamalkan dan menyebarkan di Nusantara. Apalagi menurut Rabithah Alawiyah, Wali Songo adalah klan Bahlawi atau klan bagian dari keluarga besar Bahlawi. Akan tetapi faktanya, kata Syarif Helmi, tidak seperti itu. Para Wali Songo itu justru mengamalkan dan menyebarkan tarekat-tarekat yang berbeda dengan apa yang diamalkan oleh Al-Faqih Muqaddam dan klan Bahlawi itu sendiri. Ini bisa kita lihat dari data yang Syarif Helmi kemukakan ya, dari beberapa tulisan babat tanah Jawa dan juga beberapa tulisan dari Van Bruisen
Contoh sebagaimana berikut kata beliau. 1. Sunan Kalijogo itu dan Sunan Kudus mengajarkan tarekat Syekh Abdul Qadir, berarti Al-Qadiriyah tarekatnya. Sedangkan Sunan Ampel sendiri itu mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah. Ya. Terus Maulana Ishaq, Sunan Bonang, Sunan Giri mengajarkan tarekat Syattoriyah dan Akmaliyah. Sunan Gunung Jati mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah. Iskoi, tarekat Syattariyah, Syadziliyah, Anfusiyah, Jaujiziyah, Madama Khidir. Itu kata beliau Syarif Elmi. Sedangkan Syekh Siti Jenar itu mengajarkan tarekat Akmaliyah dan Syattariyah. Nah, jadi kata Syarif Ilmi, kalau dilihat dari data-data ini, tidak ada satupun wali songo yang mengamalkan dan menyebarkan tarekat Alawiyah di Nusantara. Dan tarekat Alawiyah di Nusantara itu baru masuk ke Nusantara di abad ke-18 melalui imigran-imigran Arab yang berasal dari Yaman. Sanad tarekat wali songo ini, kata beliau Syarif Ilmi, bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak pernah punya hubungan keilmuan baik sebagai murid dan guru atau anak dan ayah atau cucu dan seterusnya dengan Al-Faqih Muqaddam pendiri tarekat Alawiyah. Dan penyebaran agama Islam di Nusantara itu secara damai tanpa ada peperangan oleh Wali Songo jelas sekali bukan diadopsi dari ajaran Al-Faqih Muqaddam tarekat Alawiyah, yaitu mematahkan pedang di saat perang, melainkan bagian dari ajaran Islam yang diajarkan oleh tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Syattariyah, Akmaliyah, dan seperti yang telah Syarif Ilmi sebut di atas. Jadi begini kata Syarif Ilmi itu, ya kalau kita bahasakan ya kecil kemungkinan dari segi sanad tarekat saja sudah berbeda, di mana para wali songo itu tarekatnya ya dalam penyebaran agama Islam saja. Dalam penyebaran agama Islam, para wali songo itu mereka penyebarannya secara damai tanpa ada peperangan. Sedangkan tarekat yang diadopsi oleh yang diasas oleh Al-Faqih Muqaddam tarekat Alawiyah, yaitu mematahkan pedang di saat perang, melainkan bagian dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh tarekat-tarekat Qadiriyah gitu. Beda artinya beda lah gitu. Enggak nyambung kalau mau dikatakan Wali Songo itu bagian dari Ba'alawi, dari tarekatnya aja sudah berbeda gitu. Lebih jelasnya kata Syarif Ilmi, yang ajaran yang disebarkan oleh Wali Songo di Nusantara itu adalah tarekat yang rahmatan lil alamin, yang diwariskan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Syarif Ilmi tekankan kembali bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Wali Songo dengan Al-Faqih Muqaddam maupun pemimpin-pemimpin tarekat Alawiyah, baik secara keilmuan dan bisa jadi secara nasab. Ini jadi beliau Syarif Ilmi ini punya pandangan bahwasanya dari segi tarekatnya aja sudah beda dengan Ba'alawi. Maka mau dikatakan dari keluarga Ba'alawi kan gitu ya. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.